Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Cancer, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Cancer, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu ya bagaimana sesungguhnya keadaan relationship-nya kalian untuk di saat ini. Seperti biasa, sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Knight of Cups di sana ya, posisinya reverse. Berikutnya ada energi dari Death. Berikutnya ada energi dari The Emperor. Kemudian ada energi dari Eight of Cups reverse. Kemudian ada energi dari Knight of Pentacles. Kemudian ada energi dari Six of Pentacles. Berikutnya ada energi dari Six of Wands. Kemudian ada energi dari The World di situ. Berikutnya ada energi dari Four of Wands dan kemudian ada energi dari The Fool ya. Nah, jadi kalau melihat begini, kamu nampaknya sedang mengizinkan dirinya kamu untuk mencoba kembali lagi bersama dengan si dia ya. Mencoba untuk melihat ya chance saat ini dan di masa depan itu tuh kan akan seperti apa bersama dengan si dia. Nah, seperti itu. Tapi gini, ketika kamu membuka diri kembali kepada si dia, bukan berarti bahwa kamu mainnya itu tuh main yang modelnya itu tuh dengan segala macam ekspektasi ya. Tidak ada di sana. Kamu mari lihat akan membawakan sajalah dirinya kamu dengan ringan gitu loh. Ya, melihat possibility di relationship-nya kalian ini. Gitu ya. Nah, kemungkinan-kemungkinan apa sih yang terjadi dengan si dia? Nah, seperti itu ya. Nah, kalaupun ada di situ tuh model konsep, mari lihat konsepnya itu tuh bukan untuk konsep ke dalam hubungan ini atau konsep yang harus dia ikuti, tapi kamu yang membentuk dirinya kamu, gitu loh. Ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh kamu lakukan, kamu harapkan, ya, dengan si dia, kepada si dia, gitu. Ya, jadi di sini tuh mari lihat ada kontrol diri yang berusaha untuk kamu pegang kuat-kuat ya. Ketika kamu dengan orang ini gitu loh. Nah, di sana ya ada kayak kamu seperti membuat batasan-batasan sendiri ya kepada dirinya kamu, peraturan-peraturan sendiri kepada dirinya kamu. Gitu loh. Dan tentu saja ini adalah bentuk dari self defensive ya. Caranya kamu untuk ngeproteksi dirinya kamu sendiri, menjaga dirinya kamu sendiri, gitu. Jadi bisa-bisa untuk di saat sekarang ya, kamu kayak udahlah jalan sama dia, tapi aku akan bikin konsepnya hubungan tanpa status, teman tapi mesra, friend with benefit. Nah, kamu bisa seperti itu nanti melabeli hubungan kamu dengan si seseorang ini, gitu loh. Ya udah aku bersama dengan dia, tapi memang aku tuh nggak boleh berharap bahwa kami suatu saat akan menikah. Nah, kayak gitu ya. Aku bersama dengan dia, tapi aku juga mengizinkan diriku untuk dengan orang lain. Misal seperti itu, ya. Jadi adalah cara-caranya kamu, ya, dalam relationship sama si dia ini, gitu loh, ya. Jadi kamu kayak lempeng jalannya dengan si dia ya, ringan saja kamu jalannya sama si dia gitu. Tetapi kamu dengan dirinya kamu sendiri itu tuh punya kayak urusan besar lah katakan di sini ya. Gitu lah. Jadi kayak dia menjadi bagian dari hidupnya kamu, oke, gitu kan. Kamu biarkan, kamu mau gitu ya. Tapi kamu juga akan membentuk hidupnya kamu sendiri. Nah, di situ ya untuk beberapa wacananya kamu. Di situ loh. Nah, makanya misalnya gini, ketika kamu kayak udahlah dia nggak usah diharapkan berumah tangga, maka kamu secara otomatis akan mencari ya, yang mana nih yang ideal menjadi suaminya kamu, istrinya kamu di antara 4 miliar wanita di luar sana ya, 4 miliar laki-laki di luar sana. Nah, seperti itu ya. Dengan dia aku hanya ambil duitnya aja misal ya.
Udah aku nggak berharap bahwa dianya itu tuh akan lama dengan aku. Tapi pokoknya aku lagi butuh nih duit, katakan misalnya 5 miliar gitu ya. Aku nanti sampai udah dapat ini duitnya 5 miliar. Ya udah aku udah selesai dengan dia. Ah, bisa gitu kamunya. Gitu ya. Di sana. Ya udahlah, mumpung aku tuh masih single, belum ketemu nih sama cowok yang ideal, cewek yang lebih cocok sama aku. Udah aku jalan dulu lah sama si dia. Ah, bisa begitu kamunya. Ya, jadi makanya tadi ada bahasanya Mari, friend with benefit. Karena ada benefit yang kamu tuju, yang kamu kejar. Gitu ya. Yang kamu lihatlah untuk bisa kamu dapatkan dengan si dia ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak untuk beberapa secara emosional memang kamu terpisah, terlepas dari si dianya sudah beberapa waktu belakangan hari ini. Gitu ya. Dan memang kalau untuk sambung lagi secara emosional, bukannya kamu melarang dirinya kamu, ya kamu biarin aja gitu ya kalau Mari nampak. Jadi andaikan kemudian kamu jatuh cinta lagi sama si dia ya, atau bahkan ketika kamunya itu tuh semakin besar perasaan cintanya kamu sama si dia, bisa saja di sini tuh kamu mengizinkan dirimu. Tapi gitu ya, bukan berarti cinta lantas kamu kayak merasa kamu punya hak untuk begini dan begitu, menuntut dia. Nah, di situ tuh kamu punya kesadaran, oh nggak boleh. Jadi kayak mencintai, untuk beberapa dari kaum Cancer, mencintai pun bisa kamu anggap sebuah hal baik gitu ya, untuk dalam relationship dengan si dia. Jadi itu kan kayak nggak semua ya orang yang kayak punya konsep aku nggak mau mencintai, biarin aja aku dicintai gitu kan. Tidak semua orang begitu. Ada orang yang dengan mencintai aja pun dirasa sudah wow gitu ya, sudah bahagia, sudah menyenangkan, sudah asik gitu, sudah menjadi sebuah anugerah gitu ya, karena dapat kesempatan untuk mencinta gitu ya. Nah, kalau orang benar-benar pernah merasakan mencintai itu tuh seperti apa ya, benar-benar gitu, cinta yang tulus gitu, itu tuh pasti berbahagia tuh, bahagia ketika mencintai. Nah di sana makanya ada keluar istilah cinta tanpa syarat, yang gitu tuh ya, nothing tulus. Makanya ada ujar-ujar yang demikian ya, gitu. Karena mencintai itu untuk beberapa orang ya membahagiakan gitu loh. Nah di sana, walaupun katakan tidak dibalas cinta ya, atau kemudian ketika hubungan ini tuh tidak bertahan lama, tapi enggak masalah, dianggap tuh enggak masalah di situ loh ya. Nah di sana. Nah kalau dia dari energinya si dia, apakah dia mau bersama dengan kamu? Mau gitu ya, mau di sini kalau Mari nampak ya. Kalau Mari bilang hubungan kalian ini tuh cukup dekat ini ya, cukup dekat gitu loh. Sempat kalian berdua ini tuh Mari lihat kayak cukup terbuka lah ya antara satu sama lain. Jadi boleh dikatakan apakah hubungan ini tuh ya akrab. Nah kalau belum terjadi keakraban, benar-benar akrab gitu ya, nah maka ini akan menjadi gambaran nanti di masa depan kamunya dengan si dia gitu loh. Jadi kayak hampir-hampir tidak ada lagi rahasia antara satu sama lain, keterbukaan di sini gitu loh. Jadi kamu kayak benar-benar kenal dia, dia juga bisa merasa kayak benar-benar kenal sama kamu gitu loh. Kalau untuk chemistry-nya kalian berdua, setidaknya ya untuk di saat ini tuh lagi kuat banget ini. Mari lihat ya. Nah jadi kayak sama-sama mau, sama-sama ingin di sini gitu loh. Jadi kayak serumit apapun ternyata relationship-nya kalian gitu ya. Tapi kerumitan itu tidak lantas kayak mengurungkan niat untuk kemudian masih terkoneksi satu sama lain. Nah itu Mari nampak ya. Rumit mah rumit, boleh aja rumit gitu. Tapi enggak yang belum ada salah satu di antara kalian berdua yang mengibarkan bendera putih. Udahlah cut off habis aja lah. Belum ada. Paling-paling nanti ya tadi hanya akan merubah konsep, merubah cara. Nah seperti itu aja. Itu ya. Jadi bisa juga merubah status. Katakanlah misalnya kalian berdua ini tuh
suami istri, kemudian menjadi mantan suami istri. Namun kalau secara interaksi di dunia nyatanya, kalian bisa aja seperti kayak bukan modelnya mantan suami istri, tapi masih seperti suami istri. Bisa aja gitu, mari lihat ya di hubungan kalian ini di sana. Dan untuk mengejar berstatus kembali sebagai suami istri, terutama kamu ya, mari lihat kamu kayaknya nggak ada lah ke sana maksud tujuannya kamu ya. Kalau si dianya sendiri, apakah mungkin Cici Mari dianya itu tuh mau berstatus suami istri dengan aku? Masih mau kalau mari lihat, mau ini. Ya, ini bagi kalian yang sempat menjadi mantan suami istri ya. Masih mau di sana. Hanya saja kamu yang mari lihat kayaknya menolak ya di situ. Dia bahagia dengan kamu, dia nyaman dengan kamu gitu. Dan bahkan untuk saat sekarang, jika kamu sudah kayak meruntuhkan tentang gambaran masa depan bersama dengan si dia ini ya nampaknya mari tidak demikian gitu lah. Kalau si dianya itu tuh masih mau itu setidaknya menghayal ya, melamun gitu. Melamun begini dan begitu dalam kemesraan antara kamu dengan dia. Masih mau di sana. Gitu loh. Jadi kalau mari nampak apakah orang ini tuh mau memberikan yang mencoba untuk memberikan yang terbaik yang mampu dia lakukan untuk kamu. Mau, mari lihat. Mau dia di situ. Gitu loh. Jadi kayak seseorang ini tuh bukannya sepele ya jalani relationship dengan kamu. Kalau kamu seperti kata Mari tadi, ada pemikiran kamu, udahlah aku jalani dengan ringan aja. Kalau seseorang ini tidak. Dia nggak mau itu tuh kalau hanya sebatas kayak hubungannya itu tuh hubungan yang ringan saja. Nggak mau dia tuh. Gitu loh. Jejek, maunya dia tuh jejek hubungan ini. Jangan kayak ada di awang-awang gitu ya. Tapi jejek. Mantap, yakin. Nah, itu maunya dia. Gitu loh. Kalau kamu misalnya pakai sekedar udahlah dengan dia itu tuh sekedar teman tapi mesra aja, dia nggak mau. Dia mau jelas statusnya apa. Gitu. Ya. Kalau kemudian kamu bilang bahwa aku maulah membentuk hidupnya aku itu tuh yang tanpa dia. Kalau dia harus dengan kamu, gitu loh. Setidaknya begitu ya maunya dia untuk di saat ini. Harus sama kamu, gitu. Nah di sana, ya. Jadi kamu jangan lihat bahwa seseorang ini tuh datang untuk bercandaan saja dengan dirimu, gitu. Nggak ada ini bercandaannya dia. Kalau kamu mah bisa aja ya, kamu udahlah gitu ya, dijogetin aja. Kalau dia jangan joget, gitu loh. Jangan dijogetin aja, digarap, diseriusin, pelan-pelan kita seriusin, gitu dianya di sana. Kalau ini statusnya pacarnya kamu, apakah dia sudah mempertimbangkan itu? Wacana untuk menikah ada, ya. Setidaknya kalau dalam waktu dekat mau ini tuh wacananya dia living together aja lah dulu gitu. Ya ini terutama bagi kalian yang memang lingkungan budayanya kalian mensupport untuk living together. Misalnya kalian katakan sedang tinggal di Eropa ya. Budaya Eropa itu tuh kan bisa-bisa aja kan, sah-sah aja ya untuk hidup bersama walaupun statusnya belum menjadi suami istri. Nah gitu ya. Dan kalau mari lihat-lihat ya, memang mari belum ada survei yang mari lakukan ya, melihat apakah di Indonesia sudah ada budaya living together. Sudah banyak, tapi setidaknya ada ya, seperti itu. Jadi katakan kalau kalian itu tuh cukup modern lah, gitu aja lah ya. Kalau kalian sudah cukup modern, terutama dia, apakah dia mau living together sama kamu? Mau banget. Itu yang diharapkan. Gitu loh. Kalau kamu gak percaya, cobalah, try lah. Gitu ya. Yuk kita cari yuk hunian untuk kita tinggali berdua. Gitu ya. Kos-kosan gitu ya. Mau dia tuh. Gitu ya. Tempat dimana kalian berdua itu tuh leluasa untuk bersama. Gitu. Terasa bisa santai. Gitu ya. Nggak yang kayak ketemuannya itu tuh hanya ketika sudah booking room di Oyo.
di hotel kelas melati gitu ya. Itu tuh setiap waktu, setiap saat pas lagi kayak kepengen ketemu, itu tuh suasananya lebih santai gitu ya. Lebih terasa di situ tuh keakrabannya ya. Mau dia kalau mau lihat di situ ya. Nah, sana. Dan memang ada beberapa tentang kamu itu tuh agak-agaknya kurang berkenan ini di hati si pasangannya kamu. Itu loh. Kalau bisa dia merubah kamu, pengen banget dia ini tuh merubah kamu. Gitu. Ya, merubah kamu supaya sesuai ideal sama idealnya dia. Gitu loh. Misalnya, kamu nggak boleh nih datang dan pergi dalam hidupnya dia. Kamu nggak boleh nih ngelihat dianya itu tuh hanya sebatas teman dekat saja, teman mesra saja, sebatas pacar saja, gitu ya. Harus ada eksklusifnya. Nah itu nanti yang mau dia rubah dari kamu. Itu loh. Kalau kamu mau santai aja jangan santai. Jangan santai doang, santai-santai kayak biarkan air mengalir. Nggak mau dia. Air mengalirnya nanti kecomberan, ogah gitu dia ya. Nah, gitu. Jadi membiarkan kamu dengan bagaimana kamunya apa adanya gitu ya. Nampak-nampaknya orang ini sih nggak mau ya. Dengan cara pelan nanti dia. Dengan cara pelan dia akan mencoba untuk mempengaruhi kamu. Gitu ya. Mempengaruhi kamu bukan untuk mempengaruhi bikin kamu makin buruk ya. Tapi makin kayak sebagaimana layaknya hal baik ya di kepalanya dia. Memang ini sih tolak ukurnya hal baik menurut dia ya. Ya namanya kalau hal baik kan itu tuh baik bagi dia ya belum tentu baik bagi kamu ya. Baik bagi kamu belum tentu baik bagi dia. Gitu. Ya kan di sana. Ya. Gitu loh. Ya. Jadi kalau maunya dia ayo coba bener-bener coba. Kamu jangan kayak nyelonong datang dan pergi. Gitu. Kamu jangan hanya kayak separuh hati. Gitu loh. Kamu lebih mantap, lebih yakin dalam berrelationship bersama dengan si dia. Nah begitu. Sementara kamu sudah terlanjur banyak pertimbangannya kamu ya. Kamu ini tuh kan ngejalani dengan dia bukan kayak hanya ngikutin sisi emosionalnya kamu ya. Tapi katakan di situ tuh kalau boleh dibilang nalar dan logik ya. Nah, kamu juga bermain di sini. Jadi bukan berarti karena kamunya itu tuh energi air, lantas kamu emosional terus dengan si dia, ya tidak. Kamu di sini tuh menyeimbangi dirinya kamu, ya, kekuatan emosionalnya kamu dengan kekuatan pikirannya kamu, perhitungan nalar logiknya kamu, begitu, ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Scorpio, berikut energi dari Aries, ada Taurus, Leo, kemudian ada energi dari apa di sini ya, energi dari Capricorn ya, dan energi dari Aquarius menutup pembacaan kita kali ini. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.